Halo Sobat Learners, nah kali ini kita akan membahas tentang manusia dan peradabannya. Nah sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa-apa aja subtopik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu ada hakikat peradaban, yang kedua itu manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Selanjutnya itu ada evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Selanjutnya ada dinamika peradaban global, serta peradaban dan problematikanya bagi kehidupan manusia. Dan terakhir ada tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke hakikat peradabannya. Hakikat peradaban. Kebudayaan itu berasal dari kata culture. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab, yang dapat diartikan sebagai sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, dan semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Nah, jika ada manusia yang menunjukkan sifat-sifat ini, maka patutlah kita sebut dia manusia yang beradab. Nah, menurut Huntington pada tahun 2001 itu mendefinisikan peradaban atau civilization sebagai the highest social grouping of people and broadest level of cultural identity people have short of that which distinguish humans from other species. Nah, gitu kira-kira ya. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Pendekatan terhadap peradaban bisa dilakukan dengan penggunaan organisasi sosial, kebudayaan, cara berkehidupan yang sudah maju, termasuklah itu dalamnya itu sistem iptek dan pemerintahannya. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama itu pendidikan. Semakin besar pendidikan pada organisasi atau kelompok tertentu, maka peradabannya juga akan semakin tinggi. Baik itu juga sebaliknya. Yang kedua adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, ini erat kaitannya dengan pendidikan tadi. Sehingga dapat disatupadukan dalam tinggi rendahnya peradaban pada suatu bangsa. Sedangkan wujud peradaban moral adalah yang pertama itu nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan kesusilaan. Yang kedua, norma. Norma ini dipandang sebagai aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk. Selanjutnya ada etika. Etika ini kita pandang sebagai nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Nah, ini juga bisa diartikan sebagai etiket sopan santun. Selanjutnya estetika. Ini berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, mencakup kesatuan atau unity, keselarasan atau balance, dan kebalikan atau kontras. Kita masuk ke masyarakat atau manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia sebagai makhluk beradab artinya itu sebagai pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur menuju pada perilaku pada manusia. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menjelaskan antara cipta, rasa, dan karsa. Apa itu cipta? Nah, menurut yang telah Mimin cari di Google, cipta ialah kekuatan yang membuat gambar-gambar terhadap rencana dan segala sesuatu yang telah terjadi berupa citraan atau gambaran yang ada di benak kita. Kemudian itu rasa. Rasa ialah kekuatan halus yang menyelimuti dan menyatu dari gambar-gambar atau citraan terhadap segala sesuatu yang membawa kesan. Hal ini sering kita namakan sebagai perasaan atau emosi pribadi. Dan yang terakhir adalah karsa atau kehendak atau itikat dalam melakukan sesuatu. Inilah kekuatan yang menggerakkan segala cita dan rasa ini menjadi terlaksana. Nah, menurut Kailan pada tahun 2002 menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia atau monopluralis secara optimal. Dan selanjutnya konsep masyarakat adab berasal dari konsep civil society dari asal kata society civilis. Istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, ataupun masyarakat madani. Sekarang kita masuk ke evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi kebudayaan berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu.
Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan. Dia memperhatikan atau memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol pula, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Lahirnya peradaban barat di Eropa dimulai dengan adanya revolusi pemikiran. Masyarakat adat ingin keluar dari adab gelap atau disebut Dark Ages, mulai Renaissance. Melalui revolusi pemikiran inilah lahir sains dan teknologi. Sejarah kebudayaan di Indonesia menurut R. Sukmono pada tahun 1973 dibagi menjadi 4 masa, yaitu zaman prasejarah, yaitu zaman permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira itu abad ke-5 Masehi. Dan ini mulai tumbuh pada zaman purba, yaitu sejak datangnya pengaruh India pada abad pertama Masehi sampai dengan runtuhnya Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Selanjutnya ada zaman Madya, yaitu di mana dimulai sejak datangnya pengaruh dari mana Islam menjelang pada akhir kerajaan Majapahit sampai dengan akhir abad ke-19. Selanjutnya zaman baru atau modern, yaitu sejak masuknya Anasir Barat atau Eropa dan teknik modern kira-kira tahun 1900 sampai sekarang. Nah, kita masuk ke dinamika peradaban global. Alvin Toffler menganalisis agar meningkatkan efisiensi dan pembaharuan dan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Dalam bukunya yang bernama The Third Wave pada tahun 1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini mengalami 3 gelombang, yaitu yang pertama, gelombang pertama, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Yang kedua itu gelombang kedua, peradaban teknologi industri pada tahun dimulai pada 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Dan gelombang ketiga, peradaban teknologi informasi berlangsung mulai 1970 Masehi sampai dengan sekarang saat ini. Gelombang ketiga terjadi dengan kemajuan teknologi dalam bidang yang pertama, komunikasi dan data processing, yang kedua, penerbangan dan angkasa laut, yang ketiga, energi alternatif dan energi yang dapat diperbaharui, dan terakhir adalah terjadi urbanisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Kita masuk ke peradaban dan problematikanya dalam kehidupan manusia. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberikan implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam berpolitikan. Negara-negara berkembang yang ditandai dengan menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh demokrasi itu pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masukkan nilai-nilai peradaban lain. Adapun aspek positif dari globalisasi antara lain yaitu yang pertama, kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Yang ketiga, kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi dan transportasi meningkatkan efisiensi. Nah, adapun aspek negatifnya dari globalisasi ini adalah yang pertama, masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Selanjutnya, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin membesar. Selanjutnya ada dalam bidang ekonomi, perkembangan nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Yang terakhir, terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia ini memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk memperbaiki nasib umat manusia. Yang kedua itu sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan atau kolonialisme melalui cara-cara yang baru yang bersifat nasional di bidang politik,
ekonomi, dan budaya. Serta yang terakhir adalah sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi. Sekarang yang terakhir adalah tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. Adapun tradisi, modernisasi, serta masyarakat madani. Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa. Merupakan satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat istiadat yang hidup yang berhubungan dengan tradisi rakyat yang merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat karena adanya penilaian bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Untuk modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi yang mengubah. Yang pertama, di bidang ekonomi. Modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri yang besar, di mana produksi barang, konsumsi, dan sarana dibuat secara massal. Yang kedua, di bidang politik. Dikatakan bahwa ekonomi yang modern memerlukan ada masyarakat nasional dengan integrasi yang baik. Masyarakat madani. Nah, menurut Wiroto pada tahun 2002, di Indonesia kata civil society diterjemahkan sebagai masyarakat sipil, masyarakat warga, masyarakat madani, atau masyarakat adat. Apapun bentuk tindakannya, yang pasti konsep itu menyangkut suatu ruang gerak masyarakat yang berada di luar negara. Karena politik pada masa lalu selalu dikaitkan dengan negara, maka muncul konsep civil society sebagai arena bagi warga negara yang aktif dalam politik. Oke sobat learners, nah sekian dari yang dapat Mimin sampaikan.